adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya adik-adik. Ayo, tangannya ke atas. Rapatkan jari-jarinya. Tarik kuat-kuat ya. Ayo kita tarik kuat-kuat. 1, 2, 3. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami sampai hari ini. Hari ini kami rindu memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kami diberkati. Pimpin ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Encik Meta percaya adik-adik di rumah senang memuji Tuhan. Ayo semua yang senang memuji Tuhan, Encik Meta aja berdiri ya. Encik akan hitung 1, 2, 3 dan semua berdiri. Sudah siap adik-adik? Oke, 1, 2, 3. Oke, semua berdiri. Hebat, sudah siap semua. Ayo kita bersama-sama dengan sukacita menyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Siap-siap ya adik-adik. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah menyanyi untuk Tuhan, memberikan persembahan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyanyi. Jadikan aku terangmu Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengar dan mengertinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab melalui video yang sebentar lagi akan diputar. Adik-adik, dengarkan yang baik ya. Tidak bermain-main sendiri, tidak berbicara sendiri, tidak tidur-tiduran, tidak sambil makan. Oke? Silakan menyaksikan video berikut ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem.
yakni pohon tarbangtin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan memerintahkan Abraham pergi ke suatu negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Tuhan berjanji adik-adik kepada Abraham, Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, menjadikan nama Abraham menjadi masyhur atau terkenal, menjadikan Abraham berkat. Tuhan juga berjanji memberikan negeri yang Tuhan akan tunjukkan, yaitu Kanaan, kepada Abraham dan anak cucunya. Adik-adik, sesuai janji Tuhan, Tuhan memberkati Abraham. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ternaknya semakin hari semakin bertambah banyak. Abraham semakin kaya. Tapi ada janji Tuhan yang belum ditepati adik-adik. Janji itu adalah memberikan Abraham seorang anak. Abraham menunggu adik-adik, usianya semakin lanjut, tapi Tuhan belum juga memberikan seorang anak kepadanya. Abraham menjadi takut. Tuhan tahu ketakutan Abraham. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menghibur Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. firman Tuhan kepadanya demikian, Anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Adik-adik, Abraham tidak takut lagi mendengarkan firman Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Melalui cerita Alkitab hari ini, kita belajar percaya akan apa yang Tuhan janjikan. Ayo diulangi bersama-sama dengan Ici ya. Hari ini kita belajar percaya akan apa yang Tuhan janjikan. Adik-adik, ini apa? Alkitab. Janji-janji Tuhan tertulis
di Alkitab. Adik-adik, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Adik-adik tahu apa artinya lalai? Lalai artinya lupa. Jadi, Tuhan tidak lupa terhadap janji-janjinya. Adik-adik di rumah pasti sudah belajar tentang janji-janji Tuhan. Entah itu di sekolah minggu atau bersama papa dan mama di rumah. Ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang kita bisa baca di Alkitab. Contohnya apa? Ketika adik-adik sedang takut, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Ketika adik-adik merasa sendirian, merasa sedih, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan mengasihi adik-adik. Ketika adik-adik sakit, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan menyembuhkan adik-adik. Adik-adik, banyak sekali janji Tuhan yang bisa kita baca di Alkitab. Jadi, adik-adik harus rajin baca Alkitab ya. Kalau adik-adik belum bisa baca Alkitab, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, opa, kakak, atau siapapun untuk membacakan Alkitab buat adik-adik. Adik-adik, ingat bahwa Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Papa, mama, opa, oma, guru, siapapun juga bisa lupa kalau memberi janji. Tapi Tuhan tidak pernah lupa terhadap janji-janjinya. Jadi adik-adik harus apa? Percaya akan apa yang Tuhan janjikan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Bunyinya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan ya adik-adik. Kita mau berdoa. Ayo sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami supaya kami selalu percaya akan apa yang Tuhan janjikan. Karena apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan tepati. Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat diberkati, baik melalui doa, puji-pujian, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hari ini kami mau berdoa Tuhan buat negara kami, secara khusus dalam menangani virus corona. Tuhan menolong setiap pihak yang sedang berjuang. Kami juga berdoa untuk keluarga dan juga adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan berkati kami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Enci mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.